Pemirsa, apa kabar akhir pekan Anda? Anda menyaksikan NTV News Flash bersama saya, Gati Kamka. Rangkaian perayaan Puncak Natal Nasional 2025, Partai Gerindra di Tanah Papua disambut antusias penduduk lokal. Diikuti sekitar 7.500 peserta dari berbagai unsur. Mulai dari utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Ketua Umum Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA Nixon Silalahi, Direktur Media Nasional Nusantara TV Tommy Tampubolon, hingga anak-anak panti asuhan dan kaum disabilitas. Dukungan dari pemerintah pusat, pengurus pusat Partai Gerindra, dan panitia lokal hingga terciptanya perayaan Natal tahun ini menjadi momentum untuk merefleksikan diri, menjalin silaturahmi dan konsolidasi, serta seruan perdamaian di tanah Papua untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Papua dengan sejuta harapan dan potensi sumber daya alamnya. Kalau kita lihat suasana Natal tadi, ya bagi saya cukup luar biasa lah. Semua karena niat hati kita semua. Baik teman-teman yang datang dari Jakarta, panitia lokal di sini juga, dan hasilnya kita saksikan tadi. Bagi saya perjumpaan yang luar biasa gitu. Kami juga bersyukur karena melalui Natal ini Pak Hashim bisa sampai di Papua Barat Daya dan bisa menyapa masyarakat Papua Barat Daya. Memang kita tidak mampu untuk mengukur semua yang terjadi mulai dari kemarin sampai dan hari ini. Luar biasa, semua di luar kemampuan kita semua. Itu karena Tuhan ya. Sementara itu, organisasi sayap Partai Gerindra yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA yang menjadi motor penggerak berkolaborasi dengan panitia lokal dari kader Gerindra Provinsi Papua Barat Daya selaku pelaksana rangkaian Natal tahun ini membawa pesan yang mendalam bagi umat Kristiani dan masyarakat Papua pada umumnya. Bendahara Umum GKIRA Dimpos Tampubolon mengutip kisah dari keluarga utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi dan juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo, bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi masalah. Justru Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan, toleransi dan saling mengasihi harus selalu dirawat sejak di lingkungan keluarga. Dimulai dari kemarin, tanggal 16 Januari kita mengadakan FGD ya di Hotel Vega dan mengusung tema bagaimana membangun Indonesia dari timur ya. Subtemanya adalah mempercepat program sebagai strategi untuk mempercepat program prioritas pembangunan di Papua menyongsong Bapak Presiden Prabowo Subianto menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan hari ini puncak acaranya tadi kita di IMAS Convention Center sudah berjalan Natal Nasional Partai Gerindra dengan penuh hikmat, ibadah tadi juga siraman rohani dari Pastor John ya, mengingatkan tidak seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, bagaimana kita memulai dari keluarga. Tidak hanya itu, perayaan Natal Nasional Partai Gerindra tahun ini memberi harapan baru bagi masyarakat Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan dukungan dan tindak lanjut dari pemerintah, terutama dalam meningkatkan potensi pariwisata Raja Ampat, kemudahan akses pendidikan formal dan non-formal, serta revitalisasi fasilitas dan layanan kesehatan. Sehingga Provinsi Papua Barat Daya dengan potensi unggulannya, yakni Raja Ampat, mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi warga lokal dan negara. Di sini rumah sakit, sekolah ya butuh revitalisasi. Itu sehingga bangunan-bangunan yang sudah ada mungkin diperbarui lagi, diperbaiki manajemennya, kemudian mungkin dibikin sekolah-sekolah unggulan ya, walaupun ada sekolah-sekolah rakyat tapi ada sekolah-sekolah unggulan yang bisa diakses untuk bisa memberikan kesempatan bagi putra-putri Papua, terutama sesuai dengan potensi-potensi daerah yang ingin diangkat. Karena misalkan di Sorong ini banyak sekali turis,
Tetapi di sini untuk lab-lab bahasa masih sangat minim. Itu ya, mungkin untuk ke depan pengembangan pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata Raja Ampat, kita butuh lab-lab bahasa yang bisa melatih anak-anak lokal untuk menjaga tenaga-tenaga vokasi yang terampil untuk bisa mendampingi turis-turis mancanegara yang datang ke sini. Itu terutama mungkin bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, kemudian bahasa Prancis, ya. Ini penting sekali itu. Supaya ke depan salah satu destinasi wisata yang bisa menghasilkan devisa bagi negara. Selain pejabat dari pemerintah pusat, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, seperti Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakatani, Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol Purnawirawan Johni Asadoma. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Maulana Iqbal, Trihartanto, jurnalis NTV melaporkan. Perbaharui terus informasi Anda di MTV News Flash Nusantara TV. Sampai jumpa.